Halo guys, so welcome to my content or my YouTube channel. Kenalin gue Rap. Jadi di channel ini gue bakalan bahas alur cerita Donghua yang menarik dan pastinya seru. Dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 5 episode 111 dan 112. Dan gua mau nginfoin kalau video ini akan full spoiler. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu video aslinya, karena pengalaman menonton video asli dengan hanya mendengarkan alurnya saja sangatlah berbeda. So nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak kicot, langsung aja kita kong serang kang sereng. Kita flashback dikit ke episode sebelumnya, yang dimana Xiaoyan dan kawan-kawan sedang jadi buronan para cecunguk lembah es. Yang dimana agar bisa menyelesaikan masalah itu, Xiaoyan berniat untuk menaklukkan kalajengking naga langit untuk menyelamatkan Yixian atau akan membentuk tubuh fisik Mbak Tianhuo terlebih dahulu. So, kita langsung aja lanjut ke ceritanya. Saat ini Xiaoyan dan Yixian sudah berada di sarang kalajengking naga langit, yang dimana mereka telah ditunggu-tunggu oleh monster tersebut. Yang dimana dia sudah sangat terobsesi dengan Yixian kita nih guys untuk menjadi pasangannya. Mending gak mau gua aja ya kan ya. Hal ini dikarenakan tubuh racun Yixian sangat bagus atau cocok untuk melahirkan keturunannya kelak. Seperti yang kita harapkan, Yixian dengan lantang mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk ngambil inti monster tersebut. Dengan kata lain, Yixian ingin ngekill kalajengking berdebah ini, dan kedatangan Yixian bukan untuk menjadi istri si monster jelek itu. Akan tetapi, kalajengking naga langit tersebut ingin menghabisi babang Xiaoyan kita dulu, supaya tidak ada yang mengganggu rencananya untuk memperistri Yixian. Tapi Xiaoyan juga punya kartu andalan, yaitu boneka balerina dan Mbak Tianhuo untuk keroyokan melawan kalajengking naga langit tersebut. Dengan kabut beracunnya, semua monster pun berkumpul di area tersebut. Dan tidak hanya itu, kalajengking naga langit juga memiliki dua bawahan monster racun yang tingkat tinggi dan sudah memiliki tubuh fisik manusia. Dengan itu, Xiaoyan membagi tugas yang dimana dirinya akan mengurus semua monster yang berdatangan, dan Xiao Yixian akan melawan dua anak buah kalajengking naga langit tersebut. Sedangkan boneka balerina dan Mbah Tianhuo akan menghajar kalajengking naga langit secara langsung, karena kultivasi mereka berdua adalah yang tertinggi di antara mereka berempat. Mbak Tianhuo pun diremehkan oleh kalajengking naga langit. Kalau hanya tubuh jiwa nggak usah sok keras, kata si kalajengking. Bahkan Mbak Tianhuo dibandingkan dengan seekor semut, tetapi Mbak Tianhuo membalas dengan berpantun, yaitu ke pasar jalan-jalan, ketemunya boneka imun. Kalau gua di masa kejayaan, kaulah yang kuanggap semut. Savage. Karena dari tadi kalajengking rekal-rekal mulu di depan Mbak Tianhuo, karena dia menyombongkan diri bahwa dia adalah keturunan naga kuno. Di saat itulah beliau diulti sama mbah kita karena sombongannya udah kayak anak pejabat.
Mbah pun mengulti si kalajengking naga langit dengan serangannya. Kalajengking naga langit itu pun kehilangan satu tanduknya. Makanya nggak usah sombong dan sok keras dek. Akan tetapi hal itu membuat kalajengking naga langit murka parah dan menghisap seluruh energi semua monster racun yang ada di sana. Yang dimana hal itu membuat Mbah Tianhuo dan lain gak habis pikir kalau kalajengking itu bisa berevolusi dengan cepatnya. Even kekuatannya pun udah di luar Nurul. Xiaoyan yang kesulitan karena evolusi kalajengking naga langit di luar Nurul. Akan tetapi itu juga membuat Xiaoyan tidak perlu melawan monster yang tiada habisnya itu. Tapi kini dia bisa menargetkan satu monster saja. Di sini Xiaoyan meminta Mbah Tianhuo untuk menahan pergerakan kalajengking naga langit selama mungkin karena Xiaoyan ingin menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dengan full power. Karena itu adalah hal yang paling bijak untuk dilakukan saat ini, Mbah Tianhuo pun dengan sekuat jiwa raganya untuk menahan kalajengking naga langit bersama dengan si boneka balerina. Rantai penahan milik Mbah Tianhuo pun hancur karena tidak sanggup lagi menahan kekuatan kalajengking naga langit. Dan pada akhirnya kalajengking naga langit pun berhasil terlepas dan mengamuk kayak lu yang ke comeback musuh saat lagi main game. Mbah Tianhuo dan boneka balerina Xiaoyan pun tak kuat lagi bertahan karena sudah kehabisan energi. Dengan situasi seperti itu, Xiaoyan pun cemas apakah Angry Buddha Lotus Flame-nya akan sempat terbentuk sebelum Mbah Tianhuo dan boneka balerinanya modar. Dan pada akhirnya Angry Buddha Lotus Flame berhasil terbentuk. Xiaoyan pun merasa lega karena pembentukan Angry Buddha Lotus Flame lebih cepat dari sebelumnya. Dan tentu saja kekuatannya juga nggak main-main. Bahkan kalajengking naga langit pun langsung modar tanpa banyak bacot lagi. Setelah kalajengking naga langit modar, dua anak buahnya langsung ketar-ketir Mbak disambar petir dan langsung balik lobi. Dengan perginya mereka, Mbah Tianhuo pun merasa lega dan Xiaoyan pun langsung mengambil inti monster kalajengking naga langit secepat mungkin karena ledakan yang terjadi mungkin akan disadari oleh para cecungu lembah es datang ke tempat mereka.
Setelah mengambil inti monster tanpa basa-basi, Xiao Yan dan kawan-kawan langsung pergi dari tempat tersebut setelah semuanya sudah clear. A few moment later, Xiao Yan yang berdiskusi dengan Mbak Tianhuo dan Yi Xian di sana karena bingung siapa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu antara mengobati tubuh racun Yi Xian atau membentuk tubuh fisik Mbak Tianhuo. Karena mereka nggak punya banyak waktu, Yi Xian mengusulkan untuk membentuk tubuh fisik Mbak Tianhuo terlebih dahulu. Setidaknya setelah tubuh fisiknya terbentuk, dia akan langsung berada di ranah Dochun. Xiao Yan yang setuju dengan usulan Yi Xian kalau Mbak Tianhuo mendapat tubuh fisiknya, Cicunguk lembah es bukan lagi masalah bagi mereka. Di momen itu, Mbak Tianhuo benar-benar merasa terharu karena Xiao Yan menepati janjinya untuk membentuk tubuh fisiknya setelah sekian lama dia menunggu. Karena Xiao Yan juga selalu dibantu sama Mbak Tianhuo, janji itu sudah pasti dia tepati bagaimanapun caranya. Mbak Tianhuo pun iri sama Yao Lao Sensei karena memiliki murid yang seperti Xiao Yan, yang dimana Xiao Yan sangat setia dengan orang-orang yang dia percaya. Mbak Tianhuo pun berkata bahwa setelah ini dia akan menraktir Xiao Yan makan nasi padang. Nggak ding, bercanda. Mbak Tianhuo berkata bahwa setelah ini dia akan selalu membantu Xiao Yan saat dia membutuhkan bantuan. Setelah itu Xiao Yan meminta Mbak Tianhuo dan Yi Xian untuk melindunginya saat membuat pil jiwa. Karena saat membuatnya Xiao Yan harus konsentrasi penuh supaya tidak terjadi kesalahan saat pembuatannya. 大哥果然厉害，七品丹药这么快变炼，这大哥果然厉害，七品丹药这么快变炼，这是丹雷。地妖魁再经历一次丹雷淬炼。不要这么快察觉吧。 Setelah peta kapil muncul, tiba-tiba peta kapil langsung menghilang. Hal ini terjadi akibat tebalnya kabut racun di sana, sehingga peta kapil tidak bisa mendeteksi keberadaan pil kelas atas yang dibuat oleh Xiao Yan. Tapi karena hal itu juga, Xiao Yan tidak perlu khawatir Cicunguk lembah es menyadari tempat keberadaannya saat itu. Terlihat Mbak Tianhuo sangat senang karena feel jiwanya yang dia idam-idamkan sudah mulai selesai. Xiao Yan pun memberikan arahan cara menyatukan jiwanya dengan tubuh fisik yang Xiao Yan sudah siapkan, yang tidak lain itu adalah tubuh milik Yun San. Tapi Mbak Tianhuo kurang suka dengan tubuh itu karena dari bebenguknya terlihat kalau dia bukan orang baik-baik. Walaupun tubuh itu sudah masuk kriterianya untuk menjadi tubuh fisiknya Mbak Tianhuo. Karena mendesak, Tianhuo pun menerima tubuh tersebut. Di sisi lain, ketua guild lembah es yang mencari Xiao Yan akan tetapi tidak ketemu-ketemu. Tetapi mereka langsung melacak peta kapil yang Xiao Yan ciptakan sebelumnya. Tetapi karena peta kapil itu lenyap begitu saja, pencarian mereka pun nihil. Di sisi lain, Xiao Yan menyiapkan yang diperlukan oleh Mbak Tianhuo. Tentu saja Xiao Yan juga memberi arahan kepada Mbak kita karena mungkin akan ada penolakan dari tubuh yang akan dia tempati, karena mungkin ada faktor ketidakcocokan antara keduanya. Tapi dengan adanya api surgawi di tangan Xiao Yan bisa memperlancar proses penyatuan itu, so Mbak Tianhuo nggak perlu khawatir. Tanpa berlama-lama, Xiao Yan pun melakukan penyatuan jiwa Mbak Tianhuo dan tubuh Yun San. 小子，一火断烧，还算顺利。 Xiao Yan pun mendengar suara ledakan dari luar. Xinlan pun datang ngasih pecel lele sama Xiao Yan. Salah. Xinlan pun ngasih tahu pada Xiao Yan bahwa Cicunguk lembah es sudah mendekat.
Mungkin dalam beberapa waktu lagi akan tiba di sana. Di sisi lain, Yixian yang berjaga di luar gua, dia pun melihat Cecunguk Lembah Es beserta ketua guildnya sudah tiba di sana. Karena dia tahu kalau posisi Xiaoyan pasti tidak akan jauh dari petaka pil yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena dia tahu ada boneka balerina, maka ketua guild Lembah Es menunggu di balik tebing dan memintanya segera keluar. Tetapi Yixian cukup tegang nih, karena Lembah Es mengutus seseorang yang berada di Rana Dojong Bintang 9. Setelah itu boneka balerina pun tiba. Ketua guild yang berniat menangkap Yixian dibawa ke Lembah Es. Dan dulu nih Pak Tua juga udah pernah ngalahin tubuh racun yang memiliki kekuatan cukup berbahaya. Maka dari itu Cecunguk ini penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yixian. Yixian yang bukan tandingan dari ketua guild Lembah Es, walaupun dibantu oleh boneka balerina, tetap saja tidak bisa menandingi si Cecunguk ketua guild Lembah Es tersebut. Terlebih lagi, Yixian yang terkena teknik dari si ketua guild dan Yixian pun tidak bisa apa-apa. Ketua guild Lembah Es yang merasa kecewa pada Yixian karena tubuh racunnya tidak sekuat tubuh racun yang pernah dia lawan dulu. Yixian pun pasrah dan meminta maaf kepada Xiaoyan karena terpaksa harus menggunakan tubuh racunnya, walau Yixian sadar akan resiko yang akan dia ambil. Ketua guild yang menambahkan kekuatan pada segelnya supaya Yixian tidak bisa kabur, dan akhirnya usaha Yixian pun sia-sia karena bisa ditangani oleh ketua guild Lembah Es. Di momen krisis itu, Mbak Tianhuo datang dengan penampilan dan kekuatan barunya yang overpower. 铁石长老，这是…… 斗尊。 Ketua guild Lembah Es yang kena mental karena kini ada praktisi di Rana Dojun yang menyerangnya. Saat itu dengan tubuh Yunsan yang perkasa, Mbak Tianhuo mengintimidasi si ketua guild berdebak ini. Lalu Mbak Tianhuo pun berkata, "Jangankan pergi dari sini, bergerak dikit pun kau akan mati." Paham? Jir, itu karangan gua itu. Ketua guild yang memohon belas kasihan dari Mbah Tianhuo sambil berkata, "Jalan-jalan, naik kereta, ketemu bapak kita salaman. Janganlah dulu kau murka, ini hanya kesalahpahaman." Karena kesal dibalas dengan pantun, Mbah Tianhuo pun langsung mengulti para cecunguk itu tanpa ampun. Si berdebak itu pun sudah ketar-ketir dengan kekuatan Mbak Tianhuo yang bukanlah lawannya, walaupun dia sudah mendapatkan kekuatan pinjaman dari para NPC Lembah Es. Karena nggak mungkin menang melawan Mbak Tianhuo, si berdebak ini mencoba melarikan diri dengan cara merobek ruang untuk menjauh dari sana. Akan tetapi Xiaoyan meminta Mbak Tianhuo untuk tidak melepaskan mereka. Mbak Tianhuo pun menunjukkan kekuatan dari seseorang Rana Dojun yang bisa memanipulasi robekan ruang bahkan milik orang lain.
Xiaoyan yang gak habis pikir karena berdebat itu mengorbankan rekannya sendiri untuk bisa kabur. Mbak Tianhuo pun meminta 100 untuk membeli ayam geprek. Gak gitu guys. Mbak Tianhuo meminta maaf kepada Xiaoyan karena tidak bisa menangkap berdebat lembah es itu karena dia masih belum pasti menggunakan tubuh barunya. Karena dia udah lama gak punya tubuh fisik dan butuh beberapa waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya itu. Di momen ini mereka juga harus mengobati tubuh racunnya Yixian. Xiaoyan pun mengesampingkan masalah pengejaran si berdebat lembah es itu. Xiaoyan pun bertanya kepada Xinlan apakah dia tahu di mana ada tempat yang memiliki suhu panas yang ekstrim. Karena untuk mengobati tubuh racun Yixian, Xiaoyan membutuhkan tempat dengan suhu yang sangat panas. Xinlan pun menjawab kalau di kediaman keluarga Ye ada altar api kuno yang dimana itu adalah tempat terpanas di kota sana. Akan tetapi karena kemarin ada sedikit baku hantam antara Xiaoyan dan para tetua keluarga Ye. Meski begitu, kalau mereka melihat kekuatan Xiaoyan yang cukup meyakinkan, Xinlan yakin kalau para tetua keluarga Ye akan mengizinkannya untuk menggunakan altar api kuno. Di sisi lain, di kediaman keluarga Ye kedatangan tamu yaitu seorang cecungu yang bernama Zhao He yang berasal dari sekte api hitam yang bertujuan untuk mengambil alih altar api kuno milik keluarga Ye. Karena kekuatan para tetua keluarga Ye saat ini tidak ada yang mampu melawan si cecungu ini. Bahkan si berdebat itu menyerang salah satu tetua keluarga Ye untuk menegaskan bahwa kekuatan sekte api enggaklah main-main. Yezong yaitu kepala keluarga Ye yang gak mau anggota keluarganya kenapa makanya dia harus berpikir jernih karena si berdebat ini sudah berada di ranah Dozong bintang 6, sedangkan ranah Yezong dan yang lainnya masih berada di bawahnya. Di sini Yezong gak bisa apa-apa dan harus pasrah kalau altar api kunonya akan diambil oleh sekte api kuno karena tidak ingin anggota keluarganya kenapa-napa. Di momen inilah dengan gagah perkasanya Xiaoyan dan teman-teman pun hadir bakalan ngasih paham kepada Zhao He kalau dia hanya cecungu yang gak bisa apa-apa dan seharusnya tidak dari gara-gara di sini. 天火前辈，还是劳烦您出手。杀了他！斗尊， Zhao He yang ketar-ketir dengan kekuatan Dojun milik Mbak Tianhuo pun meminta ampun supaya bisa dilepaskan oleh Mbak Tianhuo. Tapi keputusan itu diberikan kepada Xiaoyan apakah ingin membunuhnya atau melepaskannya. Dengan itu, Zhao He pun bersujud kepada Xiaoyan agar bisa melepaskannya dan berjanji kalau mereka nggak bakalan ngusik keluarga Ye lagi. Karena mood Xiaoyan yang lagi bagus karena semalam habis dapat pap dari Cailin pun bersedia untuk melepaskannya. Akan tetapi jika Zhao He mengulanginya lagi, Xiaoyan juga tidak keberatan jika harus mengunjungi sekte api kuno untuk adu mekanik dan memporak-porandakan sekte api kuno. Dengan begitu Zhao He dan para NPC-nya langsung balik ke lobby. Setelah itu tanpa banyak kicot lagi, Xiaoyan meminta tolong kepada tetua Yezong untuk meminjamkan altar api kuno milik keluarganya untuk menyembuhkan Yixian. Semua tetua keluarga Ye memandangi Xiaoyan yang dengan sangat berbeda karena mereka nggak habis pikir bisa-bisanya seseorang di tingkat Dozun menjadi temannya, yang berartinya Xiaoyan bukanlah pemuda dengan mistar panjang biasa. Yezong tidak keberatan meminjamkan altar api kunonya kepada Xiaoyan karena bagaimanapun Xiaoyan udah membantu keluarga Ye kali ini. Tentunya dengan membantu teman Xiaoyan merupakan balas budi keluarga Ye kepada Xiaoyan, dan Xiaoyan juga berkali-kali sudah menolong Xinlan walau tetua lain agak keberatan dengan keputusan tetua karena aturan leluhur yang tidak memperbolehkan orang asing memasukinya. Akan tetapi kali ini aturan leluhur bisa dikesampingkan karena Xiaoyan sudah memberi bantuan yang besar kepada keluarganya. Toh kan kalau Xiaoyan nggak datang, altarnya juga akan direbut oleh cecungu sekte api kuno tadi.
Dan ketua berdebal lembah es yang masih selamat walaupun luka dalamnya cukup parah, dia pun kembali ke lembah es untuk mengadu kepada ketua guild tertinggi, lembah es, untuk membantunya membalaskan dendam dengan Xiao Yan. Tapi sangat disayangkan, episode kali ini berakhir di sini. Pesan yang dapat kita ambil dari episode kali ini adalah, jika kamu dipercayai oleh seseorang, maka janganlah kau sia-siakan kepercayaannya terhadap dirimu. Karena jika sekali saja kau mengkhianati kepercayaannya, maka kepercayaan yang sebelumnya tidak akan ada lagi untuk dirimu. So, sampai sini aja episode kali ini. Tentunya kita akan melanjutkan donghua ini. Maka dari itu, kalian semua jangan lupa untuk LCS. Apa itu LCS? LCS adalah like, comment, and subscribe. Gua Bang Rap, bye bye and see you next time.